Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin telah kita pelajari. Dan alhamdulillah kita kemarin telah menyelesaikan bab 1 sampai bab 3 dan kita telah melewati penilaian tengah semester bersama. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan bab keempat, yaitu struktur tumbuhan dan pemanfaatannya dalam teknologi. Nah, apa aja yang akan kita pelajari pada bab ini terangkum pada tujuan pembelajaran dan masuk pada KD, yaitu menganalisis keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan, yaitu kompetensi dasarnya. Sedangkan tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu memahami dan menjelaskan macam-macam struktur tumbuhan, serta siswa memahami macam jaringan pada organ tumbuhan, dan siswa memahami jaringan tumbuhan yang menginspirasi teknik pemasangan batu bata. Oke, kita lanjut. Nah, pada bagian ini atau pertemuan pagi hari ini kita akan membahas dua bagian atau struktur organ pada tumbuhan. Yang pertama adalah akar. Nah, akar itu berdasarkan strukturnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu struktur luar atau morfologi dan struktur dalam, yaitu anatomi. Nah, berdasarkan morfologinya, akar itu ada dua jenis, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Nah, morfologi akar ini yaitu pertama adalah akar serabut, yaitu banyak akar cabang yang bergaris atau segaris tengah yang sama dengan akar primer. Jadi akar primer dan akar sekundernya hampir tidak bisa dibedakan, yaitu biasanya ditemukan pada tumbuhan monokotil, yaitu yang berkeping satu. Contohnya adalah jagung, kelapa, dan padi. Nah, sedangkan akar tunggang ini adalah akar primer, yang ini nih akar primer, itu tumbuh dengan cepat dan bagian atas tebal dan meruncing ke bawah. Nah, cabang akar jauh lebih kecil daripada akar primer dan ditemukan pada tumbuhan dikotil atau berkeping dua, yaitu contohnya adalah rambutan, kacang, dan lain sebagainya. Lanjut. Yang kedua adalah anatomi akar. Nah, akan tersusun atas epidermis, korteks, dan silinder pusat. Nah, ini ya. Jadi epidermis itu merupakan bagian terluar akar. Ini epidermis. Ya, epidermis. Sel-sel epidermis memiliki dinding yang tipis sehingga air dan mineral mudah masuk ke dalam sel-sel epidermis, yang kemudian diteruskan ke dalam korteks dan silinder pusat. Nah, setelah epidermis ini ada korteks, ini yang cukup tebal, dan silinder pusat di tengah ini. Nah, pada bagian tertentu sel-sel epidermis mengalami modifikasi menjadi rambut akar. Nah, ini rambut akarnya. Jadi sel-sel yang terluar ini itu mengalami modifikasi menjadi rambut akar yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan air dan mineral. Nah, bagian yang lebih dalam itu ada korteks dan silinder pusat. Nah, pada korteks ini itu tersusun jaringan parenkim dan yang dinding selnya tipis dan tersusun atas renggang. Ya, sel-sel parenkim adalah sel-sel yang aktif membelah atau berperan dalam proses pendewasaan untuk tempat menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan. Sedangkan silinder pusat ini tersusun atas jaringan berkas pengangkut dan pendukung lainnya seperti perisikel dan parenkim empulur. Nah, sel-sel perisikel berfungsi untuk membentuk cabang akar. Berkas pengangkut terdiri atas xilem dan floem. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari tanah menuju batang hingga daun, dan floem berfungsi mengangkut makanan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, ini tudung akar ini merupakan jaringan yang zona pembelahan aktif atau zona pembelahan sel itu dari meristem akar, meristem apikal ini. Sedangkan zona pemanjangan ini dan zona diferensiasi bagian atas.
Nah, selanjutnya yaitu akar berfungsi untuk menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya, menyerap air dan mineral dalam tanah atau pada medium tumbuhnya. Kemudian pada beberapa tumbuhan, akar juga memiliki atau termodifikasi menjadi fungsi khusus, yaitu untuk menyimpan cadangan makanan, contohnya bengkuang, serta berfungsi untuk menyerap oksigen atau untuk bernapas, contohnya pada tumbuhan bakau. Nah, nanti akan ada soal dan jangan di skip ya, dan dijawab di kolom komentar. Nah, ini adalah soalnya. Apa fungsi modifikasi akar di bawah ini? Ini apa? Yang pertama dan yang kedua. Silahkan dijawab di kolom komentar. Nah, selanjutnya kita masuk ke batang ya. Jadi morfologi batang itu ini umumnya memiliki bentuk yang tegak di atas tanah serta mendukung untuk tempatnya daun dan cabang. Kemudian bunga. Batang umumnya berbentuk silinder bulat, panjang, memiliki ruas-ruas internodus ya, ini internodus. Kemudian juga dibatasi oleh buku-buku atau nodus ya, ini nodus. Kemudian nodus inilah tempat melekatnya daun dan tunas. Nah, pada tumbuhan monokotil memiliki ruas batang yang terlihat jelas, sedangkan pada batang tumbuhan dikotil ruas-ruas batangnya tidak terlihat jelas. Lanjut. Nah, sedangkan ini adalah gambar dari anatomi batang. Bagian terluar batang tersusun atas jaringan epidermis ya, epidermis di bagian luar. Pada batang tumbuhan dikotil yang sudah dewasa, epidermis akan rusak digantikan oleh peridem atau jaringan gabus. Nah, pada bagian lebih dalam dari epidermis terdapat korteks ya. Jadi ini adalah epidermisnya, ini dua batang yang beda, ini batang dikotil dan ini batang monokotil, ini batang dikotil ya. Korteks pada batang juga tersusun atas jaringan parenkim. Pada beberapa tumbuhan seperti tebu, kentang, dan rimpang kunyit, di daerah korteks inilah cadangan makanan disimpan. Nah, di daerah korteks ini korteks itu cadangan makanan disimpan. Kemudian di dalam korteks itu ada, di lebih dalam dari korteks ada berkas pengangkut, yaitu xilem dan floem yang berfungsi menyerap air dan mineral, xilem, sedangkan floem mengedarkan hasil fotosintesis. Nah, fungsi batang sendiri adalah menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah dan sebagai jalan pengangkutan air serta mineral dari akar menuju daun dan jalannya pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai tempat melekatnya daun dan mengarahkan daun ke sumber cahaya. Sedangkan beberapa batang tumbuhan memiliki fungsi khusus, seperti batang kaktus untuk menyimpan air dan fotosintesis. Ada juga batang tebu, itu berfungsi juga untuk menyimpan makanan dan menyimpan air. Nah, itu saja materi pada pagi hari ini, dan ini ada salah satu soal. Nah, apa perbedaan struktur batang di bawah ini? Ini batang monokotil dan ini batang dikotil. Nah, apa perbedaan dari kedua batang ini? Silahkan dijawab di kolom komentar. Itu aja dari Ustadz. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.